Kobaran api menghanguskan sebuah pabrik produksi peralatan rumah tangga di kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang. Kebakaran diduga akibat korsleting sebuah oven yang tiba-tiba mengeluarkan asap tebal, lalu menimbulkan percikan api dan cepat menyebar ke seluruh bangunan. Saat kejadian, sejumlah karyawan yang tengah bekerja tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga. Api juga merembet ke area gudang penyimpanan, tempat barang-barang jenis mebel yang telah selesai pengerjaan. Proses pemadaman membutuhkan waktu cukup lama karena banyaknya material yang mudah terbakar. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran. Satu unit truk tronton terbakar di ruas tol Tangerang Merak, Serang, Banten. Kepulan asap terlihat di bagian depan truk hingga menyita perhatian pengendara lain. Truk tronton bermuatan jagung melaju dari arah kota Cilegon menuju Tangerang. Saat tiba di lokasi, percikan api muncul dari bagian depan dan langsung membakar seluruh truk. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik pada bagian mesin. Tak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Kejadian sempat membuat ruas tol Tangerang Merak macet total. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi bekuk pengedar narkoba di Jalan Trans Sulawesi Konawe Utara dalam aksi kejar-kejaran dramatis. Ya, pelaku ini nekat menabrak blokade polisi untuk melarikan diri. Aksi kejar-kejar antara polisi dan pengedar narkoba terjadi di Jalan Trans Sulawesi di Kecamatan Andowia, Konawe Utara. Sebelum tersangka berusaha kabur dari kejaran polisi dengan cara menabrak mobil polisi. Namun usaha mereka gagal, polisi berhasil menangkap tersangka bernama Ancu bersama sejumlah rekannya. Polisi pun langsung menggeledah mobil tersangka, 2 bungkus sabu seberat 16 gram berhasil diamankan. Dari hasil pemeriksaan, polisi mendapatkan 1 orang tersangka, sementara yang lainnya tidak terlibat sama sekali. Upaya paksa, termasuk sudah melakukan penggeledahan dan setelah kami melakukan penggeledahan di dalam mobil yang dimasuk, kami temukan beberapa barang bukti narkotika dan non narkotika. Pelaku kini sudah mendekam di sel tahanan Polres Konawe Utara dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria yang membunuh istrinya dan buron selama 1 tahun tewas dalam baku tembak dengan polisi di Batanghari, Jambi. Pelaku terpaksa dilumpuhkan karena melawan dengan senjata api saat akan ditangkap. Suara letusan senjata api mewarnai penyergapan terhadap Hairul, tersangka kasus pembunuhan yang menewaskan istrinya bernama Yoyo Afriani yang terjadi pada Juni 2024 silam. Petugas terpaksa melepaskan tembakan setelah peringatan aparat kepolisian tidak diindahkan pelaku. Pelaku akhirnya tewas di tangan polisi usai terlibat baku tembak dengan aparat kepolisian Satreskrim Polres Batanghari. Jasad pelaku kemudian dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Dari keterangan polisi, pihaknya sempat kesulitan melacak keberadaan pelaku karena ia sering berpindah tempat di wilayah Kecamatan Marosebo Ulu, Kabupaten Batanghari. Selama masa persembunyiannya, pelaku juga membekali dirinya dengan sejumlah senjata api lengkap dengan amunisi. Alhamdulillah, Satreskrim Polres Batanghari dapat mengamankan saudara Hairul. Akan tetapi pada saat mengamankan saudara Hairul itu melakukan perlawanan dengan cara melakukan penembakan kepada anggota opsional kita. Kemudian saudara Hairul ini pada saat kita amankan, pada saat berhasil kita lumpuhkan, kita temukan ada sekitar 6 pucuk senjata api. Sebelumnya pada Juni 2024, korban Yoyo Afriani sempat dikabarkan hilang oleh pihak keluarga dan akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pelaku menghabisi nyawa istrinya lalu menguburnya di sebuah perkebunan milik warga setempat. Dari Batanghari, Jambi, Joni Firdaus, iNews melaporkan.
Pemirsa, diduga baru belajar mengemudi, sebuah minibus mengalami kecelakaan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 1 orang terluka dilarikan ke rumah sakit. Inilah rekaman CCTV milik warga. Sebuah minibus mengalami insiden tabrakan beruntun di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Musibah kecelakaan ini terjadi lantaran akses jalan utama menuju Jalan Raya Cibitung dialihkan melalui akses jalan perumahan. Kondisi jalan yang sempit dan diduga sang sopir baru belajar mengemudi. Sang sopir menabrak sejumlah kendaraan di depannya. Kecelakaan diduga sopir salah menginjak pedal rem, namun sang sopir justru menginjak pedal gas. Atas kejadian tersebut, 3 mobil mengalami kerusakan dan 1 motor mengalami rusak berat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun 1 orang mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Terjadi laka di lingkungan kami yang tadi viral, kebetulan menimpa anak saya. Om, gimana kondisi anak om setelah kejadian kemarin? Kondisinya aman, alhamdulillah. Atas kejadian tersebut, sempat terjadi kemacetan panjang dan 1 orang harus dilarikan ke rumah sakit. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk tronton berbuatan semen mengalami remblong dan menabrak kendaraan serta rumah warga di Kabupaten Bangli, Bali. Dan pemirsa, akibat insiden ini menyebabkan 4 orang tewas di tempat, termasuk sopir truk. Sebuah truk tronton bermuatan semen menabrak sejumlah kendaraan dan rumah warga di Dusun Bangklet, Desa Kayu Bihi, Bangli, Bali. Kecelakaan bermula saat truk bermuatan ratusan semen ini melaju dari arah Kintamani. Diduga alami remblong saat jalanan menurun, truk kehilangan kendali dan menabrak pejalan kaki. Truk yang terus melaju sejauh 1 km kembali menabrak sebuah mobil yang sedang putar balik dan menabrak sejumlah rumah warga hingga rusak parah. Akibatnya, pejalan kaki, sopir mobil, salah satu pemilik rumah, dan sopir truk tewas di tempat. Ini salah satunya mungkin diakibatkan karena memang ada remnya yang blong dan juga didukung jalannya menurun, terus kemudian matanya juga cukup banyak. Dampak kejadian ini arus lalu lintas jurusan Bangli Kintamani sempat tersendat. Selain 4 korban jiwa, kerugian material yang ditimbulkan diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini polisi masih melakukan olah TKP untuk memperdalam insiden maut tersebut. Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradarma, iNews melaporkan. Pemirsa, selamat menaikkan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, tim SAR gabungan kembali menemukan lagi 3 korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Total korban meninggal dunia 15 orang, sementara 20 orang lagi masih dalam pencarian. Satu jenazah ditemukan mengapung di pantai Sembulungan, Banyuwangi, Rabu malam. Korban diidentifikasi berjenis kelamin laki-laki dengan ciri-ciri memakai kaos gelap dan celana pendek jeans. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah di 2 lokasi berbeda pada Kamis pagi. Korban ke-44 ini ditemukan di pantai Pelengkung berjenis kelamin perempuan mengenakan celana pendek jeans warna biru. Satu lagi korban ditemukan nelayan di pantai Pebuahan di wilayah Bali. Korban ke-45 ini berjenis kelamin laki-laki, memakai celana jeans biru dan baju hem kotak-kotak hitam merah. Hingga saat ini, total ada 45 korban yang telah ditemukan. 30 penumpang selamat, 15 meninggal dunia, dan 20 orang lainnya masih dalam pencarian. Seluruh jenazah yang berhasil dievakuasi langsung dibawa ke Rumah Sakit Belambangan, Banyuwangi. Dokter forensik tim DVI Polda Jawa Timur masih melakukan proses identifikasi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.